Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 dan perkenalkan saya Kezia. Saya Malik dan saya Zaidan. Nah, pada kali ini kita bakal ngebahas tentang Qardul Hasan, Rohan, serta masalah konseptualnya. Yuk, disimak! Hai, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah masalah kontekstual yang berkaitan dengan Qardul Hasan sesuai dengan judul video ini. Jadi, yang akan saya bahas masalah kontekstualnya adalah berita ini. Berita ini mengisahkan sebuah tragedi rumah tangga di Bengkalis di mana sang suami cekcok dengan istrinya karena sang istri menggadaikan HP sang suami. Sampai sang suami membunuh istrinya dengan menggunakan sebuah kapak. Kasus ini mencerminkan konflik ekonomi dalam keluarga yang tidak diselesaikan dengan komunikasi yang benar. Di tengah tekanan ekonomi, terkadang keputusan kecil bisa berdampak besar, seperti dalam kasus tragis di Bengkalis ini. Pertengkaran rumah tangga bisa berujung maut hanya karena sang istri menggadaikan handphone sang suami. Peristiwa ini mencerminkan betapa pentingnya solusi ekonomi yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan bukan emosi. Dalam fikih dikenal konsep Qardul Hasan atau pinjam-meminjam dalam kebajikan tanpa bunga yang diberikan untuk membantu sesama dalam kesulitan. Seandainya prinsip ini diterapkan, mungkin konflik seperti ini dapat dihindari. Dan Islam mendorong umatnya untuk saling meringankan beban, bukan untuk saling membebani. Oke, kalau kalian lebih penasaran dengan Qardul Hasan, mari kita simak scene berikutnya. Bye-bye. Yang pertama ada Qardul Hasan. Apa sih Qardul Hasan itu? Jadi, Qardul Hasan sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qat'u yang berarti memotong dan hasan yang berarti baik. Jadi, Qardul Hasan adalah pinjaman kebajikan yang dilakukan oleh orang yang meminjamkan terhadap sang peminjam semata-mata hanya dengan niat untuk membantu sang peminjam. Nah, dalam pengembalian dananya, Qardul Hasan ini tidak menambahkan dana tambahan seperti imbalan ataupun bunga. Jadi, yang dikembalikan benar-benar hanya pokok pinjamannya saja. Nah, dalil dari Qardul Hasan ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, "Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya." Rukun dari Qardul Hasan sendiri ada 4. Yang pertama adalah mukrid, yaitu pemilik harta, lalu mustarid, yaitu si peminjam, lalu muktarid, yaitu objek ataupun barang pinjaman, dan yang terakhir adalah sigot, yaitu pernyataan ijab dan qabul. Nah, syarat dari Qardul Hasan yang pertama adalah mukrid dan mustarid sama-sama memiliki kecakapan umum, sehingga mereka akan paham dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam qard yang akan dilakukan. Selanjutnya, barang yang akan dipinjamkan itu memiliki nilai yang jelas seperti uang, sehingga nanti jika ada transaksi qard, mereka tidak akan kebingungan dalam peminjaman dan pengembalian barang tersebut. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa manfaat dari kita menjalani Qardul Hasan? Betul! Nah, jadi manfaat yang kita dapat dari menjalani Qardul Hasan sendiri itu ada banyak teman-teman. Di antaranya yang pertama adalah menumbuhkan kepedulian sosial. Kenapa? Karena Qardul Hasan sendiri itu dilakukan atas dasar membantu ataupun menolong satu sama lain. Selanjutnya, dengan menjalani Qardul Hasan, kita akan mempererat tali silaturahmi ataupun ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, dengan menjalankan Qardul Hasan, itu akan menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut merupakan amal yang dijanjikan pahalanya itu berlipat ganda. Baik, selanjutnya adalah rohan. Apa itu rohan? Jadi, rohan itu adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang. Nah, contoh, jika A berhutang dengan B, tapi A tidak bisa membayar hutang dia ke B. Nah, A bisa melakukan rohan atau penggadaian kepada B. Jadi, dia kan nggak bisa bayar pakai harta kan.
Jadi dia bisa menggantikan harta tersebut dengan bentuk barang. Nah, manfaat rohan tentunya bisa menyelesaikan masalah utang piutang dengan efektif. Selain itu, tidak ada pihak yang dirugikan di aplikasi rohan ini. Nah, selanjutnya ada beberapa rukun yang harus ditetapi untuk melakukan rohan. Yang pertama ada rohin atau orang yang menggadaikan. Yang kedua ada murtahin atau orang yang menerima gadai. Yang ketiga ada marhun, barang yang digadaikan. Yang keempat ada marhun bih atau hutang. Dan yang terakhir ada akad atau dalam bentuk ijab kabul. Nah, dari beberapa rukun yang sudah disampaikan, terdapat syarat-syarat wajib juga yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya pelaku transaksi baik rohin ataupun murtahin adalah orang-orang yang berakal, balik dan juga mumayyiz. Kemudian barang yang akan digadaikan merupakan barang milik rahin sendiri, dan aplikasi rohan diaplikasikan tanpa ada paksaan sehingga terwujud sikap antara din minkum. Nah, teman-teman, dari yang udah kita jelasin tadi, udah tahu dong apa itu qardul hasan dengan rohan? Meskipun tujuannya sama, kedua hal itu dilakukan dengan cara yang berbeda. Untuk qardul hasan sendiri, itu dilakukan dengan meminjamkan suatu barang tanpa mengharapkan imbalan terlebih seperti bunga. Dan untuk rohan sendiri itu, mekanismenya mirip seperti gadai tetapi dengan versi lebih syariahnya. Teman-teman, jika kita ingin membantu orang, kita bisa loh nggak selalu ngelakuin dengan hal yang besar terlebih dahulu, tapi bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti menerapkan qardul hasan dengan rohan di kehidupan sehari-hari kita. Walaupun kecil, hal-hal tersebut dapat membantu atau memberikan dampak yang besar kepada si penerima. Oleh karena itu, mari dong kita terapkan qardul hasan dengan rohan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.